Oke, kita bikin project baru, new project seperti biasa Java project. Kita bikin lab 4. Lokasinya terserah teman-teman mau di mana. Kalau saya ya di tempatnya sini ya. Learning Java, saya bikin new folder lab 4. Open. By default pakai Java 8. Teman-teman mau pakai 11 juga boleh. Finish. Open perspektif. Oke, yang pertama adalah array. Kita langsung bikin kelas kelas baru, yaitu array. Misalnya di sini kita studi kasusnya adalah kembali ke book ya, book app ya. Di sini kita ada book app. Kita mau bikin baru, new basic diagram. Terus ini flowchart. Oke. Di sini user, saya mau mencari buku. Nah, mau mencari buku berarti dia melakukan searching nanti. Terus di sistemnya kita, di book app-nya kita, itu memiliki banyak collection. Oke, ini search for book. Di sini ada database, book database. Nah, database sendiri itu adalah teknologi tersendiri juga ya. Nanti untuk tingkat lanjutnya saya akan beri contohnya. Yang dimaksud database di sini adalah koleksi dari sebuah data, yaitu tumpukan data yang di situ nanti kita bisa retrieve, kita bisa tambahkan juga, kita bisa ambil. Misalnya adalah kalau contoh gampangnya itu teman-teman punya rak buku, di dalam rak buku itu ada 100 buku misalnya. Nah, berarti database-nya itu ya rak buku itu tadi dengan kapasitas 100 buku. Nah, teman-teman mau mencari di situ 100 buku tadi, misalnya saya mau mencari buku Java Programming. Ternyata itu ada di kolom misalnya berapa? Kolom 3 misalnya gitu. Nah, terus keesokan harinya teman-teman juga beli buku lagi baru. JavaScript Programming misalnya. Awalnya tadi 100. Terus ketambahan, raknya ditambah lagi satu lagi. Nah, satu lagi menjadi 101. Berarti database-nya bertambah. Di situ namanya insert. Kalau yang tadi retrieve atau select, ada yang kemudian insert. Terus teman-teman melihat, oh ini sudah kebanyakan bukunya. Karena kebanyakan buku akhirnya dibuang. Dibuang satu atau dihibahkan satu. Disumbangkan ke tempat yang lain. Jadinya dari 101 tadi kembali menjadi 100. Nah, tadi itu perform operation namanya delete. Itu basic pengertian untuk database ya. Nanti untuk prakteknya saya akan kasih contoh. Oke, kembali ke studi kasus ini. Jadi saya sebagai user, saya mau mencari buku. Terus kalau ketemu di sini, oke, ini mungkin bukan search for a book ya, tapi multiple book misalnya. Saya mau mencari buku dengan judul misalnya gitu, dengan judul Java misalnya. Ternyata misalnya gini, judul Java. Di sini banyak buku kan. Nanti dia retrieve di sini, akan kembalikan. Oke, ini bukunya. Oke. Nah, kalau dalam programming untuk membuat itu, kita buat book app baru ya. Book app, package-nya edu kampus daring dot application. Main method juga. Ini sebagai main app-nya. Terus kita juga buat kelas baru untuk objeknya, bukunya. Kita kasih nama lain, domain. Ini namanya book.
Oke, book ini 3 lab ini saya tutup dulu biar nanti tidak mengganggu. Close dulu. Close ini tidak bermaksud delete ya. Jadi walaupun di close itu di directory kita itu masih ada. Jadi jangan khawatir. Jadi buku seperti biasa, buku ada title, description, terus author. Misalnya 3 ini dulu. Terus kita mau buat constructor. Di constructor ini kita pas title, jadi nanti gampang untuk buat objeknya. String description, string author. Oke. Di sini kita tinggal bikin title. Terus description, terus author. Terus kita buat getternya di sini. Source, generate, setter, dan getter. Select all, saya mau generate semua. Jadi biar mudah nanti. Oke, kita sudah bikin ini, sudah jadi. Nah, sekarang kembali ke book. Kita kembali ke requirement tadi ya. Di sini ada mau mencari buku. Sebelum kita menyediakan function untuk bisa search book for book di sini ya, kita harus prepare yang namanya database. Database tadi collection of data. Nah, di sini yang pertama di Java kita bisa memakai namanya array. Kita bikin collectionnya di sini, collection of datanya pakai array. Books. Dalam books nanti ada banyak buku. Ini belum diimport. Oke. Nanti kita masukkan di sini, oke? Ini di Java juga bisa pakai begini. New array. Nah, gini. Oke. Yang pertama kita bikin objeknya dulu. Book yang pertama yaitu Java programming. New book Java programming. Fundamental. Autornya kampus daring. Buku yang kedua, misalnya web programming. Web essential, penerbitnya Gramedia misalnya. Terus kita bikin 3 aja ya database-nya. Terus yang terakhir misalnya network atau database misalnya. Database. Di sini kita bikin Oracle DB essential, ini dari Oracle misalnya. Terus semua objek itu kita masukkan di sini. Satu-satu. Web database. Nah, inilah yang disebut sebagai array. Terus gimana kita bisa mengaksesnya? Cara mengaksesnya yang pertama
apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau kita print seperti ini, books, apa yang akan muncul? Nanti objeknya itu yang akan muncul. Ini sangat tidak useful ya. Apa ini maksudnya? Kan kita tidak tahu. Makanya kalau dalam membuat objek atau kelas itu lebih baik recommended-nya ini ya. Kita kasih toString, kita override. Di sini teman-teman bisa kasih return string format, misalnya titlenya, terus author, 2 ini aja dulu mungkin. Sini 3 pas title author. Kalau sudah kita override stringnya ini, ketika kita run, kita bisa print seperti ini. Kita bisa pakai for loop, terus kita print satu-satu objeknya. Kita run. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, buku yang pertama Java Programming, Web Programming, Oracle. Kita bisa retrieve di sini ya. Buku apa aja yang ada di dalam ini database ini. Di sini banyak ya, ada 3. Ini yang disebut sebagai array. Terus apalagi yang bisa dilakukan oleh array? Kita juga bisa tahu berapa jumlah buku yang ada dalam database ini. Bagaimana caranya kalau kita pakai array? Kita bisa pakai length. Ketika kita pakai length, apa yang akan ditampilkan? Yang ditampilkan adalah ukurannya, yaitu 3 buku. Nah, satu lagi yang unik di dalam programming yang perlu teman-teman ketahui, di dalam sebuah array itu ada yang namanya index. Kalau kita ibaratkan dalam rak buku itu ya, kalau teman-teman punya rak buku, itu biasanya ada separatornya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 dikasih buku A, kolom 2 buku B, kolom 3 buku C, seperti itu. Nah, kalau di array itu ada yang namanya index. Nah, kalau kita biasanya kalau manusia itu mulainya dari 1, tapi kalau dalam programming itu mulainya dari 0. Jadi kalau di sini menampilkan 3, kalau kita print indeksnya itu ada berapa? Kita lihat di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu 3. Tapi kalau dalam programming itu dimulai dari 0. Gimana membuktikannya? Kita coba langsung akses book. Jadi dalam array itu kalau mau akses index itu bisa pakai ini tanda ini ya. Terus kita kasih nama indeksnya. Jadi kalau saya misalnya nggak mau loop seperti ini, saya buang ini loopnya. Saya mau akses spesifiknya. Spesifik, berikan buku yang pertama misalnya. Kita bisa pakai langsung indeks ini. Nah, programming itu ke 0. Itulah keunikan dari programming, itu bukan dimulai dari 1. Kalau teman-teman mulainya dari 1, maka teman-teman bukan mendapatkan yang pertama, tapi mendapatkan yang kedua, yaitu yang ini, web programming. Kita lihat di sini. Nah, web programming, author Gramedia. Oke, kita modify sedikit ini code-nya ya, biar lebih mudah. Kita refactor di sini, extract method. Oke, jadi ini ibarat database-nya. Database-nya itu pakai ini misalnya. Jadi collection-nya ada di sini. Books. Nanti kalau mau tambahkan buku, berarti tinggal tambahkan. Nah, kita sudah punya books ya. Kita contohnya mau tambahkan 1 buku. Kalau mau tambahkan 1 buku, misal di sini buku apa ya? Politik misalnya. Politik. Kita bisa langsung kasih seperti ini. Books. Jadi kita harus define di sini, tambahkan 1 lagi, tambahkan 1 lagi. Jadi semuanya harus di-define dari awal. Itulah kelemahan dari array.
Makanya di Java itu ada yang namanya collection. Apa itu collection?